perjalanan isar huruf alif, Tuhannya pun belum bernama Allah. Siapa Allah? Nah makanya setelah ini mau ketahui di Tuhan mati sasat, untuk masih hidup. Jadi biar setelah ini kita ayo mengaji. Nah, jadi itu namanya latakyid. Yang sumalan ini telincai alif. Nah, di depan ba itu tidak lain alif ahadiyah. Apa itu alif ahadiyah? Zat sejati, zat yang sebenarnya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui huruf alif tadi. Bukan yakni bismillahirrahmanirrahim. Maka pekerjaan itu, perbuatan itu terputus daripada barokah. Nah oleh karenanya, baiklah Bapak Ibu sekalian, ulun akan bahas perkara ini. Barang siapa yang dia Pak Bu menginginkan, menghendaki akan keberadaan, kenal akan isi seluruh alam semesta. Kalau kita kepingin tahu bagaimana hakikat isi alam semesta, bahkan kepingin Pak Bu mengetahui isi hakikat seluruh ilmu, makanya ada orang yang dijadikan orang kaya seperti Nabiullah Sulaiman. Ada yang dijadikan orang yang menanggung ilmu seperti Rasulullah. Karena mereka-mereka ini Pak Bu mengenal, mengetahui kalimat isi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Sulaiman apa? Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sugih Nabi Sulaiman karena mengenal, mengetahui isi daripada hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menanggung seluruh ilmu-ilmunya Allah, dituangkan kepada beliau hingga menjadi seorang penghulu Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kemudian lagi Sayyidus Saqalain, penghulu daripada seluruh makhluk-makhluknya Allah, wa Sayyidud Darain, penghulu dunia dan akhirat, karena mengetahui isi hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara ini Pak Bu, jika orang Banjar bilang telincai. Kenapa telincai? Kita kadang mau memaham Bismillahirrahmanirrahim mulai ke anak dilajari, padahal ini inti. Inti. Sayang banget telincai. Nah, dari karenanya bagaimana perkara Bismillahirrahmanirrahim ini Pak Bu? Kita mulai saja. Huruf ba. Di situ kan kita membacanya Bismillah. Yang terbaca huruf pertama apa? Ba. Betul? Ketika kita melantunkan mengatakan Bismillah, itu yang terbaca pertama adalah ba. Huruf ba. Huruf ba ini Pak Bu asal daripada munculnya segala wujud. Kalau kita ingin mengetahui dan mengenal rahasia Bismillah, dari huruf ba inilah muncul sekalian wujud yang ada. Semesta alam bermula ba. Makanya mengetahui rahasianya. Ba yang sebiji itu Pak Ibu, karena ba yang satu biji inilah munculnya wujud semesta alam serta isi, termasuk pian-pian yang dudukan. Sekarang huruf ba tadi Pak Bu mengiringi huruf alif. Di mana alifnya? Coba pian perhatikan tulisan Bismillah. Atau ketika menulis Bismillah, kadang mau bujur mesti ke atas dulu, bujur kan? Alif dulu. Tetapi kenapa
alif yang di depan ba tidak terbaca? Tahu kenapa alif yang di depan ba? Perkaranya tidak kita ketahui. Jadi ba itu menggiringi huruf alif yang ada di depannya, walau dia tidak terbaca. Siapa sebenarnya alif? Alif itulah Pak Bu yang menyatakan zatnya Allah. Yang tersembunyi. Makanya kenapa kita sering katakan Allah itu laisa. Allah tidak bisa diumpamakan dengan segala sesuatu. Allah itu ghaib. Gaib itu bukan tidak ada. Ada tapi tidak nyata. Ada tapi tersembunyi. Makanya padahal gaib. Namun yang gaib bukan tidak ada. Dia nyatakan kepada ba. Rahasia alif tadi nyata kepada ba. Jadi alifnya tidak terbaca tapi tetap tertulis. Betul kan? Kadang mau kita tulis bismillah. Turuti. Nah tuh. Oh, ke atas dulu kan mau bukan jurba. Mesti ke atas. Nah dari yang demikian itulah Bapak Ibu sekalian, kita ambil satu-satu. Kalau tadi Pak Bu, huruf ba itu menggiring huruf alif, atau di depan ba itu ada huruf alif, berarti yang kita bahas alif dulu, baru ba, baru sin, baru mim, baru kalimah Allah, baru ar-Rahman, baru ar-Rahim. Minta reda, minta halal lah. Bila ada kata-kata ulun yang agak kasar, itu bukan kasar tapi jelas. Siapa yang dia tidak mengetahui hakikat rahasia bismillah, kafir di sisi Allah, walaupun Islam di sisi manusia. Jangan ulun di padang kasar, ini jelas bukan kasar. Jadi bila ulun ada kata-kata seperti itu, bukan kasar tapi jelas. Supaya jelas saja, pian terima apa tidak terima tidak masalah, penting sudah ulun sampaikan. Jadi siapa yang dia, orang-orang Islam tidak mengetahui hakikat rahasia Bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia Islam indan nas, Islam di sisi manusia, tetapi kafir indallah, di sisi Allah. Kalau di sisi manusia Islam, di sisi Allah kafir, sama juga Islam. Nah, makanya kenapa kita harus mengaji. Inilah pentingnya mengaji, biar tuhaan dari Bapak. Yang ada terlambat, yang sudah habis umur tahu lagi. Sekarang huruf alif dulu. Huruf alif di depan huruf ba. Apa alif itu? Rahasianya, hakikatnya. Alif inilah Pak Aibuai yang dinamakan alif ahadiyah. Apa itu alif ahadiyah? Baru hanya aku mendengar aja apa ini, makanya belajar yang sumalanang ini telincai. Alif di depan ba itu tidak lain alif ahadiyah. Apa itu alif ahadiyah? Zat sejati, zat yang sebenarnya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui huruf alif tadi. Bukan alif itu Tuhan, jangan salah. Bapak pintar kan, maaf. Alif itu Allah Ta'ala lah. Jadi alif itu berdatang Allah lah. Jadi kita bila mengaji alif Allah, bukan. Ini maksudnya rahasia. Jangan terlalu ada pintar. Jadi bapak pintar. Jadi alif tadi alif ahadiyah. Apa maksud alif ahadiyah? Zat sejati. Apa maksud alif apa? Zat sejati, zat sebenarnya, zat diri sejati sebenarnya. Berarti tadi ulun pernah sampaikan di awal itu bahwa huruf ba menggiringi huruf alif yang tersembunyi. Alifnya kan tersembunyi karena itu tidak dibaca. Yang sebenarnya itu adalah zat. Oh, itu zat. Masya Allah. Jadi tadi apa? Zat sejati.
Kalau itu zat sejati Pak Bu, berarti apa? Hanya ada Allah semata. Sekali, hanya ada Allah semata. Sekali lagi, pian jangan mengata la ilaha illallah mengkada benar makna. Hanya ada Allah semata dan tidak ada yang lainnya. Inilah baru benar pian mengata la ilaha illallah. Hanya ada Allah semata dan tidak ada yang lainnya. Itu yang benar. Ada kita ini terjemah tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kan pian nang TK itu sudah tahu mun Tuhan nang kayak itu juga. Ya. Gimana kan berubah. Lalu ada paham. Setiap yang pian kata Pak Bu, setiap yang pian sebut, setiap yang pian puji itu ada orangnya. Jangan memuji mun kada tahu orang pian puji. Sebut aja satu, la ilaha illallah, itu ada orangnya. Subhanallah, ada orangnya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kenapa pian cuma mengata? Jangan mengata mun pian kada tahu orang yang pian sebut. Kalau pian menyebut orangnya kada ada, maigau. Baik, kada bisa ngiti bini. Mengira ayo ting-ting dalam mimpi. rupanya nih kali ke pen berat lawan ayo teng-teng walaupun balu tapi pen berat. Pen tuh Pak penggemar berat sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Amigo ayo teng-teng orangnya kada lo di hadapan. Nah itu ngarannya maigo. Ini bila pian mengatakan subhanallah, nah tetap sembahyang menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Punang pian kata, pian sebut, pian puji itu ada orangnya. Jangan mahayapang aja orang Banjar. Nah, ya. Jadi kembali Pak, itu yang namanya tadi apa? Zat sejati. Apa tadi arti zat sejati? Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Yang ada hanya Allah. Tidak ada yang lainnya. Nah, di dalam hal inilah Pak Bu, belum ada segala sesuatunya. Ini masih bicara huruf alif. Belum ada segala sesuatunya. Lalu pada alif itu dinamakan la ta'yin. La ta'yin. Jadi alam ini seberataan kosong. Belum ada. Tuhan saja yang ada. Jadi dalam riwayat itu begini Pak Bu, dalam riwayatnya begini. Ketika Tuhan dalam keadaan sendirinya, belum ada segala sesuatunya. Langit, bumi belum ada. Kursi dan aras juga belum ada. Apalagi? Segala sesuatu yang di alam strategisi juga belum ada. Surga neraka belum ada. Pokoknya kosong. Nah, dalam keberadaan huruf alif inilah yang menyatakan la ta'yin. Tidak ada segala sesuatunya, yang ada hanya diri Tuhan semata. Bahkan dalam riwayat Tuhan pun belum bernama Allah. Tuhan pun belum bernama Allah. Berarti Allah pun kada ada jiwa. Allah kada ada jiwa. Allahnya nih kada ada jiwa. Sekarang belum minta maaf, pian bertuhan siapa? Nah, ini menjadi masalah, jadi bahasan kita. Cek. Jadi cek dulu.
Bahkan saat itu Pak Aibon, Tuhan pun belum bernama Allah. Kalau pian pertanyakan diri masing-masing, aku bertuhan Allah nih, nang mana? Tuhanku Allah, yang ku sembah Allah, yang ku puji Allah. Sedangkan pada perjalanan Isra Turut Alif, Tuhannya pun belum bernama Allah. Siapa Allah? Nah makanya setuha ini mau ketahui di Tuhan mati sasat untuk masih hidup. Jadi biar setuha ini kita Pak Ibu ayo mengaji. Nah jadi itu namanya latakyid. Karena dia sendirinya belum ada segala sesuatunya, berarti apa? Disinilah menyatakan keberadaannya, bahwa dia berdiri sendirinya, tidak ada yang lainnya. Pak Bu, pian pernah belajar sifat 20 Pak, Qiyamuhu ta'ala binafsi. Tuhan berdiri dengan sendirinya, kada ada yang lain. Kada ada yang lain. Tidak ada yang lainnya, berdiri dengan sendirinya. Wujudnya ada tanpa ada yang menjadikan. Dan dia hidup, Tuhan ini hidup tanpa ada yang menghidupkan. Namanya saja berdiri sendiri. Tuhan ada dengan sendirinya, dia wujud tanpa ada yang menciptakan, dan dia hidup tanpa ada yang menghidupkan. Nah ini isyarat alif. Lalu Pak Aibuenang alif ini menyatakan lawan mbak, karena tadi tersembunyi. Tulisannya ada alif waktu bismillah, tapi kada terbaca. Ada terbaca? Nah, lalu kepada huruf ba, apa ini? Huruf ba ini adalah alam wahdah. Kalau alif tadi jad ahadiyah. Kalau ba ini alam wahdah. Apa maksudnya alam wahdah? Nah pulang. Nah, sebuting bismillah ning ininya kita harus laca ulun bahari Pak Ibu. Hampir 3 bulan turun lawan guru hingga bismillahirrahmanirrahim, hingga bismillahirrahmanirrahim astuai juga. Jadi ulun begeretik-geretik. Ulun turun jauh-jauh datang ke sini nggak bismillah. Kada ada anak pelajaran lain lawan guru nih. Sekalinya sidin tahu dalam hati ulun. Nah bismillah kita nggak ada tuntung mangai ya sidin. Ampun ulun berbandar dalam hati. Nyabilah mengaji lawan wali ini kan lek. Nggih, salah sedikit tagur orang langsung. Nggih. Dan apa pian dari ditagur-tagur nyenang melajari ke wali. Langsung tabur situ bismillah dikit ke menjadikan nggak ada tuntung, nak mengaji nang anak tinggi-tinggi. Jadi ba tadi, ba itu menunjukkan alam wahdah. Apa maksud alam wahdah? Alif tadi ahadiyah, ba-nya wahdah. Apa itu maksudnya alam wahdah? Sifat sejati, sifat sebenarnya. Sifat siapa? Sifatnya si Jat. Jat menyatakan lawan sifat. Jangan lagi mencari Jat Tuhan, karena sudah nyata kepada sifat. Nah lawan mbak. Makanya mun pian mencari Tuhan kada bertamu. Rasulullah mengatakan apa? Kullukum, kamu semua bizatillahi ahmaq, untuk sampai kepada Jat, untuk mengenal Jat, untuk bertemu Jat, tidak mungkin. Hingga Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad tidak diberitahu tentang perihal Jat. Pian tahu? Ulun ngaji lawan pian. Hingga Nabi kita ada tahu perihal itu, hanya diri Tuhan jenong tahu. Tapi Jat tadi menyatakannya kepada sifat. Nang mana sifat ia nyata huruf ba pada alam wahdah yang dinamakan sifat sejati.
Nah, untuk mengenal zat, kenali sifat aja. Kenapa? Karena zat sudah nyata kepada sifat. Jangan mencari baras kunar sudah nyata lawan tepung. Amun mencari baras di tepung, tahambur di lapung. Tadi tak dapat baras, pahamkah? Paham. Tahambur, bikin nasire. Nang kayak ditampi sedikit, mana barasnya aja. Timbul kada jadi bola wadah. Nah, yo, karena itu kenapa dalam hadis katakan apa ujar Nabi? Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan makhluk aja. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan memikirkan diri Tuhan. Kenapa? Apa maksudnya? Amun ikam paham ya Tuhan tahu rahasia makhluk, maka batamu jat. Kalau ikam tahu rahasia makhluk, maka melihat jat. Maksudnya bukan batamu ulun nang kaya pian, kada usah mencari jat karena jatnya sudah pada makhluk. Maksudnya itu. Itu ngarannya bertemu. Ikam kada melihat jat nang baka cunggungan karena sudah nyata pada makhluk. Melihat jat dan bertemu jat itu pada makhluk. Makanya aja Nabi pikirkan makhluk tadi, jangan memikirkan jat. Ini kepala pusing panik. Nah, kebalik. Jadi tadi huruf ba. Makanya kan alif itu tersembunyi pada ba. Alifnya ja, ba-nya sifat. Alifnya alam ahadiyah, ba-nya alam wahdah. Apa tadi alam wahdah? Sifat sejati. Apa itu sifat sejati? Hakikat Muhammad atau nur Muhammad. Nah, sampai kalau jadi Pak Aidwe, Tuhan menyatakan dirinya lawan nur Muhammad. Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang pertama sekali dijadikan adalah nur Muhammad yang terbit dari diri Tuhan sendiri. Maksud terbit dari diri Tuhan, pahamlah. Artinya nur itu tidak dari yang lain. Nur itu bukan diolah nang lain, bukan bahan lain. Tidak lain, rahasia diri Tuhan sendiri. Pahamlah? Kalau nur itu rahasia diri Tuhan sendiri, paham? Kada usah mencari jat. Bila sampai pada nur, sampai kepada jat. Dipahami? Nah, dia awal kejadian yang merupakan rahasia Tuhan. Nampak tadi isyaratnya, hakikat Muhammad atau nur Muhammad. Oleh sebab itu Pak Bu, bermain ini dalangnya dua aja, alif lawan ba. Pian jangan empat campur. Bila pian empat campur bahaya kena. Ayo pelan-pelan melun. Nya dalangnya tadi apa? Dua aja, alif, ya, martabatnya ahadiyah, yakni hakikat Allah, ba, sifat martabat wahdah, hakikat Muhammad. Dua aja, atau nur, dua aja dalangnya. Nah, alif itu Pak Aiboy, alif tadilah. Alif tadilah yang mewujudkan hidup, semua yang hidup atau semua hidup dan semua ruh. Nah, mengadakan semua wujud dan semua ruh itu dari alif martabat ahadiyah. Kenyataan jat. Sedangkan ba inilah yang nantinya Pak Aiboy yang mewujudkan seluruh semesta alam. Lalu bagaimana nih? Kalau alif tadi dia mewujudkan segala yang, seluruh yang hidup dan seluruh ruh. Nah, berarti alif ini
Apa mewujudkan seluruh nang hidup lawan ruh berarti nyawanya. Nyawanya. Nah adalah bak itu mewujudkan sekalian semesta alam. Anggap aja jasadnya. Berarti rasakan seorang. Kita manusia terdiri dari ruh dan jasad. Berarti ada alif, ada bak. Alifnya zat Allah, martabat ahadiyah, rupa ruh atau nyawa. Yang kedua, baknya jasad. Hakikat Muhammad ada kanan lain. Makanya pian baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada kan ngaran pian? La ilaha illallah Kainas Rasulullah. Kainas itu buatnya Muhammad Rasulullah aja. Paham kan? Dua aja kalau pemainnya. Nah, dua aja pemainnya. Makanya nang ada melentang tuh la ilaha illallah Muhammad Rasul atau Allah Muhammad. Di mana-mana rumah ada balepak Allah Muhammad. Kenapa pengaruh kita ada? Kalau ya asa karugian, maka aku nang menukar yang ngaran gue ke ngaran andak ayo situ. Ayo. Nampak bu. Kita mandak ngaran Allah, ngaran Muhammad, kita kada paham siapa Allah, siapa Muhammad. Yang kita tahu Allah gaib, Muhammad di Madinah. Tuh ya, nang kita tahu tak? Nah, itu karena kita belum jelaskan juga. Nang kita tahu Allah gaib, Muhammad Madinah. Mun Allah gaib, kenapa pian memuji? Ulang gaib dipuji. Kenapa disembah? Ulang gaib. Ulun bertakun. Umur pian berapa? 50 lah. Anggap aja pian 50, umur 50 balik umur 12 lah. 50 potong 12 berapa? 38 tahun pian sembahyang. Nah, bersudahlah bertemu Tuhan, melihat Tuhan. Nah, pian katakan Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad. Nah, kan aneh. Nah, jadi alif lawan ba tadi. Apalagi selain itu, alif itu adalah nur Allah, baknya nur Muhammad. Bukankah nur Muhammad ini kenyataan nurnya Allah? Makanya alif tadi tersembunyi, zatnya tidak dikenal. Laisa sudah dia gaib kepada bak. Nur Muhammad ia nurnya Allah. Pahamilah, gelapung ya baras, walaupun gelapung bukan baras. Gelapung ia baras, itulah Allah bersifat wahdah, esa. Namun gelapung bukan baras dalam rupa, dalam bentuk. Jujur, rupanya lain, bentuknya lain, hakikatnya satu dari baras. Itulah Allah bersifat mukhalafah. Allah berbeda dalam bentuk dan rupa, tapi hakikatnya satu. Esa diriku gitu. Jangan dipadahkan gelapung itu diri Tuhan. Ada paham? Ini contoh. Maunya aku. Kalau mengerti-ngerti belajar, kenapa? Paham kalau lah. Jadi terjawab kalau sifat 20 nambah hari cuma dihafal Allah wujud. Artinya ada. Mustahil ada. Artinya ada. Dulu pun kada ya apa tuh disembah. Bila disembah berarti ada orangnya, bila dipuji ada orangnya. Berapa juga. Nah, alif tadi yang merupakan zat itu nurnya nurullah, baknya yang merupakan sifat nur Muhammad. Nur Muhammad ini kenyataan nurnya Allah. Alif dan ba yang ketiga, bagaikan johir batin, yang batin alif, yang johir ba. Sebutannya dua, johir batin. Hakikatnya satu, yang johir kenyataan, yang batin. Jelas-jelas nak. Yang johir kenyataan, yang batin. Begitu yang batin banyata, ngarannya johir. Paham gak? Berarti nang nyatani, nang johir apa yang batin? Tatap yang batin. Kalau yang batin yang nyatani, berarti si alif. Alif tadi siapa? Ja. Alif tadi martabatnya ahadiyah.
hakikatnya Allah, maka kita mengatakan la ilaha illallah. Jelas? Itu yang benar. Johor batin sebutannya dua. Kenapa? Karena nang batin inya banyata, lalu sebutannya johir. Padahal nang johir itu kada punya nama, kada punya wujud. Namanya nama nang batin, wujudnya wujud yang batin, maka hakikatnya wujud dan nama batin. Dan paham ya? Ini sampai bulik lah, jangan dilapas. Berpegang nang hidup aja buat. Mungkinnya bila mau latihan pegang mau hidup. Mama Rahman. Ya apa Herno? Bila mau dipegang hidup, nah ada harapan. Icang bolang. Bisa bating ramane kita nih. Bila mau pegangan hidup, ini mau nang mati jangan dipegang-pegang. Ada kawan ini lacok. Maaf telah. Nggih. Ini sambil aja daripada biar ngantuk. Ya, balik pegang nang he. Jangan berpegang lawan nang mati nang mana? Diri kita. Artinya kada, jangan berpegang lawan nang kada. Bayang-bayang dipegangi, kawal. Bayang-bayang, nah ikuti pak, bayang-bayangnya tuh acak. Mau mengacak tangan dulu dapat, bayang-bayang ada dapat. Berselamat luar bayang-bayang, kayak apa kesannya? Nah makanya aneh. Nah aneh benar lah. Bokodok. Begitu penampakan heboh di dunia maya, ada penampakan. Jangan nyata dengan ini. Paham kan ya? Kenapa heboh penampakan? Jangan nyata. Dibawa pandir kawa, ya. Dibawa makanan pun kawa, ya lah. Kenapa lagi? Dibawain nampakin kawa. Ini penampakan heboh himung. Baik penampakannya bagus besi betaring. Han kita orang awam senang lawan penampakan nang nyata, kada mau orang nang nyata. Nah alif lawan mbak. Siapa lagi alif lawan mbak nenek? Tidak lain Pak Ibu, Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah isyarat alif tadi, Nurullah, dia nyata kepada bah, Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Berarti minta maaf. Keyakinan pihak ulun kada kau menawarkan keyakinan, yakin masing-masing. Pak Bu, disinilah. Jangan mencari Allah karena sudah nyata Muhammad. Muhammad itu kada lain wujudnya Allah. Muhammad itu kada lain wujudnya Allah. Tapi jangan Tuhan Muhammad. Nina, meja ini terbikin dari jati. Kalau jati umpama jat, mejanya sifat. Meja inilah sudah kenyataan jati. Jangan lagi mencari jati. Orangnya sudah. Paham kan? Bukan berarti meja ini jati. Jangan disambat laginya sudah jadi meja. Tapi paham dan mengerti. Muhammad itu wujudnya Allah. Wujudnya. Makanya pian mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kita ambil kalimat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sifat. La ilaha illallah nurullah Muhammad Rasulullah nur Muhammad. La ilaha illallah hakikat Allah Muhammad Rasulullah hakikat Muhammad. La ilaha illallah batin Muhammad Rasulullah jahir. La ilaha illallah ruh Muhammad Rasulullah jasad. Apa lagi? Iya, berapa tahun kita nih Tuhan Allah bernabi-nabi Muhammad kadepinandu Allah Muhammad. Tulisannya melentang di rumah kaligrafinya. Ya kan? Siapa nang pengolah? Tukang kayu, tukang kaligrafi. Nah, pokoknya malam ini kita habiskan sampai Al-Rahman lawan Al-Rahim. Ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini habiskan enggak? Ini habiskan. Ayo aja sambil baca. Habiskan.
anu sidin ya habis apa tapi sidin sampai berpajang mendengar aja ini jago habisan gak ada habis apa rupanya sidin berpandir habisan tuh anu mimpi makan mungkin melihat anak habis awalnya jadi rupanya kontak di telinga sidin jagoro kita selesaikan kayak habis awal ada sidin lain mimpi sidin sudah lah kita lanjut sudah paham nggak nur Allah nyata kepada nur nah huruf ba setelah huruf ba sin apa isyarat huruf sin pada bismillah ar-Rahman-ar-Rahim alif ba sin. Sin itu Pak Bu adalah alam wahidiyah. Apa maksud alam wahidiyah? Rankingnya berapa? 3. Masya Allah. Kita cuma tahu kalau sin tulisannya ranking 3. Ini punya makna, punya rahasia. Ranking yang 3 ini memiliki ilmunya, mempunyai ilmu yang 3 dan nama yang 3. Ilmu yang 3 apa? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Berarti Pak Aibuai ahadiyah masuk pada sin ranking pertama. Wahdah nangda tadi masuk pada sin juga. Nah diri sin itu sendiri wahidiyah. Tersimpan di sin. Pian sehari berapa kali baca Yasin? Yasin itu kadang nama artian enggak? Kadang padahal maknanya wahai sin itu nama Rasulullah. Yasin itu nama Rasul bukan dalam dalailul khairat. Ianya tuh aturannya panjang, sinnya belain karena alifnya dibuang ganti baris tegak. Sama aja lah hukumnya. Makanya Yasin artinya iya wahai, sin iya sin. Siapa sin? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Memiliki ilmu yang 3 dan nama yang 3. Siapa ahadiyah? Allah. Siapa wahdah? Muhammad. Siapa wahidiyah? Adam. Masya Allah. Nah, paling kalau tidak makan, maka lo mau makan baca bismillah. Malam tadi, malam semalam ada filmnya Roma Irama nya tulisannya tuh apa? Roma Irama apa? Jadul mantul. Ulun kada paham kenapa jadul mantul. Apa artinya jadul mantul nenek? Kalau mau minum baca bismillah. Kalau anak pian wajar cuman sekadar kalimatnya, bacaannya atau artinya. Kalau seperti pian jangan tahan di bacaan tapi tetap membaca. Paham gak? Jangan tahan di arti walaupun tahu sampai ke makna, sampai batamu. Jangan tersandar kalimat sampai batamu orangnya. Moyo. Nah, malam ini sampai pukul 3 ada gila. Apa bulik? Alhamdulillah jasitin sampai pukul 3 makanya sembahyang malam ada. Jadi nang 3 rinjing tadi menyatakan ilmu yang 3 ahadiyah, wahdah, wahidiyah dan nama yang 3 Allah, Muhammad, Adam. Ya. Zat hakikat Allah namanya alif tadi. Sifat hakikat Muhammad namanya ba tadi. Paham gak sudah? Af'al hakikat Adam namanya sin. Masya Allah. Ya sifat dan ab. Tagabu. Jadi wahidiyah ini Pak Ibu menyatakan rahasia ilmu yang 3 dan nama yang 3. Maka dari itu tidak ada wahidiyah. Apa wahidiyah? Maksudnya wahidiyah apa? Kada ada wahidiyah nang nyata. Ya kan?
dari nur Allah kepada nur Muhammad, dari nur Muhammad jadi alam semesta. Jadi alam semesta ini dari nur Muhammad. Mana dalilnya? Allahu nur samawati wal ardh. Sama dengan ini. Allah nurullah. Nur Muhammad. Jadi langit bumi as-samawat wal ardh. Dalil Quran. Itu dalil Quran. Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau diartikan Allah yang nurnya meliputi langit dan bumi. Sekarang satu-satu. Allah nurullah tadi isyarat alif menyatakan zat hakikat Allah. Nyata kepada nur. Siapa nur? Huruf ba, yakni nur Muhammad, nyata sifat. Lalu dari nur Muhammad nyata semesta, jadi langit, jadi bumi. As-samawati wal ardh. Serta isi, yakni wahidiyah. Maksudnya tidak ada wahidiyah kalau kada ahadiyah dan wahdah. Kada ada pian dan alam serta isi mun kada ahadiyah dan wahdah. Jadi apik-apik. Makanya kita wajib berterima kasih. Berterima kasih dalam dalam kalimat waktu Nabi datang ke Madinah, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan syair apa? Tala'a badru alayna min thaniyatil wada'. Terus ulun hafal aja, ulun minta pian supaya pian kena ngerti. Terus mun kada hafal aja udah sunat 2 kali nah. Wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Wajib bersyukur. Wajib syukur alaina mada'a lillahi. Karena orangnya sudah nyata. Kalau dulu Pak Boy Nabi datang ke Madinah, Rasulullah datang ke Madinah disambut orang-orang Madinah dengan syair itu. Sekarang Rasulnya sudah nyata nang mana? Nama nang 3 tadi. Napa nama nang 3 tadi? Allah hakikat zat huruf alif. Muhammad sifat hakikat Muhammad huruf ba. Dan Rasul sebagai uswatun hasanah. Ini nang di diri. Pahamlah? Nang di diri, jangan kadapi nandu. Wajib bersyukur kurangnya ada. Wajib rupanya ya Adam. Nah Adam ini siapa? Kan tadi sin itu apal, hakikat Adam. Siapa Adam? Dipandang syariat Adam Nabi pertama. Betul? Nenek moyang kita. Kalau dipandang syariat, dipandang tarekat, Adam itu kadalah hakikat yang muncul. Dipandang ma'rifat, Adam itu nama Allah. Kenapa? Karena dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ahadiyah Allah. Nyata kepada wahdah menjadi Muhammad pulang. Nyata kepada wahidiyah menjadi Adam. Jadi secara hakikat Adam itu nama Allah. Jasad kita beratani ngarannya Adam. Jangan tahu Adam nenek moyang aja. Nenek moyang pian itu seorang pelaut. Itu sudah dipadahkan. Dalam pelajaran yang dulu-dulu tuh nenek moyang itu seorang. Nah, kenapa dipadahkan Adam? Di mana-mana pian ini belajar mak nenek moyang seorang pelaut. 2 kan nenek moyang. Macam-macam aja belajar bang. Ini apa salah pulang kalau sejarahnya. Ini katanya salah bang, sejarah seorang nang maut. Nang mana guru aja nenek moyang kita ini Nabi Adam ke seorang pelaut kah? Dulu pun seorang pelaut tahu lah ngarannya. Pernah nggak bertemu nenek moyang seorang pelaut? Ulun suah bajak laut. Nah, jadi jangan tahu cuman Adam Nabi pertama, Adam itu jasad kita. Itulah nang begelar Rasulullah.
Jadi wujud Adam, ya jasad wujud Adam itu rupa Muhammad. Rupa Muhammad rahasianya Allah. Jelaskan. As-sa'ah. Dan paham. Nang kada paham jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Nang kada paham jangan menyalahkan. Ikuti jangan kada paham, kan ada Allah Ta'ala asal pian membenarkan aja. Benarkan Tuhan bismillah sebiji aja. Tuntut belum. Sinnya jangan ada tuntut lagi. Nah, ayo. Tim apa lagi nih? Pak Bu. Dalam perkara ini kalau pian yang minta maaf nang kada baanakan. Tahu rahasia nang ini, bisa racap anak. Makanya dinindah menangati kadosa kawin aku sanggup banyak anak ujarnya. Kenapa? Alif pada ba itu menyatakan Pak Aibwe Bapa semesta alam. Ya nur Allah. Ba pada bismillah tadi menyatakan ibu semesta alam. Nah, dari Bapa dan Ibu lahir huruf sin, yakni wahdi ya anak. Nah, si alif tadi jika diambil isyarat pria sejati, lain hemapeton mau. Jadi alif itu pria sejati. Banyak bang wanita sejati. Dari pria sejati dan wanita sejati, ba lawan alif lawan ba, maka lahirlah sin, yakni anak sejati. Iya, nah, alam serta isi termasuk pia. Jadilah pria sejati, Pak. Jadilah ibu sejati. Jadi bapak dan ibunya semesta alam ini siapa? Nur Allah dan Nur Muhammad. Nur Allah, bapak semesta alam. Nur Muhammad, ibu semesta alam. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan rahasianya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad dikandung Nur Muhammad, paham tak? Dikandung. Nama kandung siapa? Bapak apa ibu? Ada bapak nama kandung kan? Maunya apa? Separah kiamat nenek. Jadi Pak Ibu, mun ada tuh umpamanya anak dia lawas berumah tangga kada kawin, kawin dulu. Artinya kada beranak. Orang bahari menyebut tamanan. Kenapa dipadakan nang tamanan? Kada butuh Allah. Minta maaf nih lah. Amun tulis dicangkir di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dicangkir nang di dalamnya lah, jangan nang di luarnya. Nah, sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim di dalam tadi, lawan sepedol nang kau keleran lah. Nah, lunturakan banyu. Nah, minum lagi. Kayak itulah guru banakan. Digawi, mendingin tuh jangan minum. Karena pihak protes pulang. Anu guru aja, kada banakan dulu digawi lah kada. Kurang digawi. Karena guru tersalah pulang karena guru mau ditulis nih itu aja ada awin gimana ya kan dia sambil tuh menggawinya jangan belajar lawan kucing sing ikut belajar lawan aku nah. Ntar ada tuh lah gitu jangan ngantuk. Jelas kan sudah siapa Muhammad Nabi kita di Madinah. Nang kita bicarakan ini Muhammad hakikat Allah. Nang di Madinah tuh hakikat Allah juga. Cuman Muhammad hakikat diri sidin, bukan Muhammad nama sidin. Minta maaf lah kalau ada juriat sini. Nang kita bicarakan ini hakikat Muhammad. Nang ada pada diri Nabi Muhammad. Jadi yang dipadakan Muhammad ini adalah hakikat yang ada pada diri Nabi kita, bukan nama sidin. Dan ada pada diri pian beratan. Nama pian siapa? Oh, John Lennon. Nah, Bapak Ridwan Sah. Hakikat sidin Muhammad juga.
walaupun nama Pulan bin Pulan. Babinian lalakian Pak Ibu Muhammad. Bila pian kada kenal itu bukan umat Muhammad. Bila kada kenal Muhammad, kada kenal Allah. Bila kada melihat Muhammad, kada melihat Allah. Bila kada bertemu Muhammad, kada bertemu Allah. Maka itu bila kada kenal Allah, bukan hamba Allah. Bila kada kenal Muhammad, bukan umat Muhammad. Umat siapa? Terserah piannya situ lagi. Itu sudah hukum. Itu hukum. Makanya jangan cuma kenal Nabi Muhammad. Nah, kita bicarakan hakikat Muhammad yang ada pada diri Nabi kita, dan ada pada diri kita, dan ada pada semesta. Jelas saja kan? Hah? Pada jelas kubukaan gamisku ini kan? Kayak jelas. Ganang itulah diganang di diri pian. Syukuri Pak Ibu tiap hari ingat. Tiap hari memberi nikmat, kenapa kada disyukuri? Mulai bangun hingga guring, ayo pian beraktivitas. Nya dua aja arti pemainnya, dua aja lah. Dua aja. Alif lawan ba, alif Nurullah, ba Nur Muhammad. Jad dengan sifat jadi kita dan semesta Allah. Kurangnya dua itu digana. Digana. Johir batin. Nah, apalagi nih? Lalu huruf mim. Mim kan? Nah, huruf mim. Mim inilah yang menyatakan Bapak Ibu keberadaan kenyataan alam yang sudah sempurna, lalu disebut Pak Ibu namanya adalah af'al, atau dinamakan manusia sempurna. Lalu sebutan bahasanya insan kamil. Insan kamil. Mim tadi insan kamil sudah sempurna. Lalu urutannya, napa guru namanya? Kalau alif ahadiyah, kalau ba wahdah, kalau sin tadi wahidiyah. Nang mim ini napa? Wahdaniyah. Belajar kada sifat 20. Wahdaniyah. Tuhan sudah asa meliputi diri dan semesta alam, wahdaniyah. Wahdah. Nah, di dalam huruf mim nang inilah nang menjadi 4 alam pula. Bilanya pian kada tahan. Rahman Rahimnya sebulan akan datang. Biar pala kita dosa malam ini kita paksakan habis kada usah. Ya Allah. Ini pian unggut mengerti kada juga. Mah ada rekamannya. Mungkin angka 2 pulang sambil bersender sidin. Sekalian Bapak ada mengantuk tapi taliur. Orang pian ngantuk aduknya tapi menyapu. Nah mim ni wahdaniyah. Arti wahdaniyah berarti keesaan Tuhan ini sudah pada alam dan pada diri. Qul huwallahu, katakan Muhammad, Allah sudah esa. Lalu siapa mim? Sebelum mim tadi huruf apa? Sin. Sin rijingnya berapa? 3. Mim sebutinglah berarti 4. Sin dan mim, rijing sin 3 tambah mim 1 jadi 4. Alam arwah. Ini menjadi alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Apa itu alam arwah? Kumpulan sekalian roh. Apa itu alam misal? Hakikat rupa. Apa itu alam ajsam? Hakikat batang tubuh. Apa itu hakikat insan? Ya kenyataan yang ada. Lalu 4 alam ini. Nah, Nina hendak tahu pian kenapa Tuhan bernama Allah. Nina, jangan lagi menyembah nama. Bila pian sembahyang melihat Tuhan. Nah 4 alam inilah lalu berkalimah Allah. 4 alam Allah berapa huruf? 4 alam tadilah dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, wahdaniyah. Nyata pada 4 alam bangaran Allah. Berarti Allah itu nama.
tiap nama ada orang ada. Wujudnya Muhammad, rupanya insan. Ya kasarnya terakhir nah. Akulah orangnya, tapi kada boleh bakaku kena jadi Fir'aun ranai aja. Kada boleh bakaku. Fir'aun itu tak salahnya bakaku. Jelaskah? Kita ini jangan bakaku, menyadari saja karena yang ada bukan wujud kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari apa? Haqqul basirah yushhiruka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Kita ada, bukan tidak ada, tapi keberadaan kita bukanlah wujud kita. Hanya bengaran Allah. Makanya la ilaha illallah artinya la mawjud illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah. Bujur. Itu jangan diandak ya, no? Sebabnya no